Ya, Cak, saya dari Purwomartani, nama saya Farisah. Ini gini, Cak, tadi kan ini dibahas desa ya. Cuman desa ini sebenarnya apa? Maknanya di sini ketika mengatakan desa, lalu atau dusun bersih, itu maksudnya apa? Lalu kalau desa ini kan kita selalu identik sama budaya ya, Cak ya. Nah, antara budaya sama agama tuh sekarang jaraknya tuh sangat jauh, sehingga kalau orang bilang saya orang Islam berarti budayanya harus Islam, kalau saya orang Jawa berarti budayanya harus Jawa. Agama sama budaya kan udah tercampur gitu. Nah, jadi terus kemarin juga sempat ngobrol sama nelayan dari Gunung Kidul pas lagi main ke sana jalan. Terus beliau mengatakan bahwa kalau saya itu sehari-hari itu saya tempatkan pada 3 ruang. Ada ruang pemerintah, ada ruang agama, ada ruang budaya. Budaya di sini maksudnya gotong royong. Lah, terus saya tanya, kalau gitu Pak, kalau sekedar gotong royong itu kan sama agama itu kan maksudnya sebenarnya sama kok Pak. Maksudnya kan tentang hidup, maksudnya tentang moral segala macam. Lalu beliau bilang enggak, kalau agama sama budaya itu beda, karena agama tuh itu keselamatan pribadi, kalau budaya tuh bukan keselamatan pribadi ya kayak gitu. Nah, sehingga akhirnya saya kan jadi bertanya-tanya gitu kan tentang desa ini yang punya budaya ini kok sepertinya sudah mulai lepas gitu, karena budaya dan agama itu berbeda. Sekarang trennya kan agama itu harus kafah, harus penuh, sehingga budayanya juga harus sama seperti agama. Nah, jadi kira-kira bagaimana di Majalak ini? Kalau di Jawa saya kurang tahu ya, Cak, tapi kalau di Minang itu kan sempat ada pepatah, adat bersendi syarat, syarat bersendi kitabullah. Maksudnya di sana dalam masyarakat Minang tuh sudah jelas bahwa budaya tuh yang agama tuh yang budaya, nilai agama tuh yang nilai budaya, nilai budaya harus ada nilai agamanya. Kalau di Jawa seperti apa gitu, Cak? Nah, desa ini budaya ini apa? Dan ini saya jawab ya. Waktu nopo-nopo ya. Mohon bersabar sedikit, setelah itu kita dengarkan lagu lagi. Mbak Sinterna sama nih Bapak. Farisa, gini. Ini gara-gara ada sekolah. Gara-gara orang mencari ilmu secara barat. Jadi gini. Ilmu gue wis bahaya. Gue ilmu dhuwure kaya ngopo ora payu ngarepe Gusti Allah. Sing payu iki katresnanmu karo akhlakmu. Ya ra? Nah, jadi ojo gul-gulke ilmu. Aku janjane sosok yang guyu dhewe. Kowe iki pinter kaya piye to jajal? Piye to jane pintermu sepiro to ngono ning aku nek ngono dadi sombong juga ini kan. Ya aku tak dadi bodoh lah. Makanya saya tidak pernah ngaku. Ojo kowe banding-banding aku karo ustad-ustad karo sarjana-sarjana tuh aku wong ora sekolah. Ustad Samad, A'agim, siapa? Semua itu kan orang yang expert, orang yang menguasai masalah, gitu ya, orang yang punya latar belakang pendidikan, lah orang. Jadi kue naik banding-banding aku ngedu-ngedu aku nang YouTube, menurut gue ya ngenyek wong kae. Wong raksasa kok di gaduk-gaduk karo percil kaya aku. Aku kan orang kecil, orang tidak sekolah, orang cetok, orang berkarya, orang berpencapaian apa-apa gitu ya. Nah, tapi gini loh Dek, saya juga tidak mau ditindas oleh kepandaian, ditindas oleh kebesaran, ditindas oleh apapun. Ilmu saja sebenarnya berbahaya, karena menurut anak saya bilang, ilmu itu gunanya untuk menemukan beda, untuk menemukan perbedaan. Oh, iki manuk, iki pitik, iki abang, iki ijo, ilmu. Nek cinta itu mencari persamaan, mencari penyatuan. Nah, gue milih nih. Milih ilmu apa cinta? Gimana?
Gek sing takon ki sapa. Gini deh, Anda juga salah kalau milih cinta atau milih ilmu. Milih cinta lewat ilmu. Sebab untuk bisa menyatukan kamu harus tahu bedanya juga, betul nggak? Makanya Anda menempuh kemerdekaan untuk menemukan keterbatasan. Jangan keterajuk kalau kemerdekaan, sebab gue tidak mampu merdeka. Ora mampu, rabi 100, nek karep pula 100. Ora mampu. Jadi kemerdekaan itu tidak akan kita sanggupi. Kemerdekaan itu kita tempuh untuk supaya kita mengerti batas-batas kita, gitu ya. Ini saya pelan-pelan. Nah, gara-gara dunia akademis kuwi njur diponto-ponto. Nek agama kuwi urusan pribadi. Nek gotong royong kuwi urusan bebarengan dudu agama ngono. Nah, itu namanya sekularisme. Nah, itu yang berlaku di Indonesia berdasarkan dosen-dosen guru-guru dari globalisasi dan westernisasi. Apa mana saja tekan budaya di agama jangan dicampur aduk dengan budaya. Saya mikir sederhana. Nyun sewu Pak Yai, nggih, sepanjang rawuhipun. Agama kuwi tidak bisa dilaksanakan tanpa budaya. Misalnya aurat, nutup aurat, itu agama. Caranya melaksanakan dia, nganggo budaya, gawe kain, itu budaya. Motong kain, jahit kain, itu budaya, betul kan? Masjid, itu agama. Tapi arsitekturnya budaya. Milih jendela nih, milih cungkupe, ngecat temboknya, nganggo AC, nganggo kloso, nganggo karpet, itu semua budaya. Jadi tidak mungkin agama dilaksanakan tanpa budaya. Budaya itu apa? Budaya adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia. Kalau agama, segala sesuatu yang Allah tentukan. Bagaimana Allah menentukan sesuatu terus manusia melaksanakannya tidak lewat budaya? Karena manusia melaksanakan agama, mau tidak mau harus melalui budaya. Meskipun ibadah mardho seperti sholat 5 waktu itu jangan dikembangkan secara budaya. Karena Gusti Allah wis ngono kuwi lah kalau napa yang ngono kuwi. Ning di luar sholat itu kue arep gawe selawatan, pujian, adzan nganggo mikrofon. Iki wong saiki saya gampang ngomong bid'ah padahal lek ngomongke bid'ah ki ya liwat bid'ah. Nganggo WA, nganggo lalu nang sampe piye. Nah, ora bid'ah tenan ya aja selawat aja traweh nang masjid. Kanjeng Nabi traweh nang masjid ning pisan tok. Sulbenya traweh di rumah gitu. Apa meneh kok 23 rakaat kan Nabi ora tahu. Traweh 23 rakaat iki gaenane Sayyidina Umar kok bocah-bocah traweh ning segeret bar kuwi ning teplek karo remi karo gaple asline tak gawake wae kan. Itu kan ego. Itu upaya-upaya ijtihad asal tidak menentang. Wong tarawih kan sunat jadi tidak apa-apa. Arep suwemidot ya ora apa-apa nganti subuh kan itu. Ora apa-apa. Tarawih 1300 rakaat. Ngentekne sak Quran sekali tarawih muter. Gitu ya. Gitu ya. Nah, tidak mungkin kita menolak budaya. Nah, sekarang saya akan maju sedikit. Gue kenal sunnah Rasul. Apa itu artinya? Budayanya Kanjeng Nabi. Apa yang dilakukan dan dikatakan Rasulullah itu namanya sunnah Rasul dan sirah Rasul. Itu artinya budaya Kanjeng Nabi baik sebagai manusia maupun sebagai Rasul dan Nabi. Itu budaya. Tetapi budaya Rasul atau sunnah Rasul ini tidak sama dengan budaya sunnah Rasul tidak sama dengan sunnah fikih. Kalau sunnah fikih itu sesuatu yang dilakukan baik, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Jadi dia ada hubungannya sama pahala. Tapi kalau sunnah Rasul ada yang wajib bahkan. Misalnya Rasul salah satu budayanya adalah sholat 5 waktu. Itu bahkan wajib. Betul ya. Tapi sekarang dipadake sunnah fikih kalau sunnah Rasul dipadake ngelus-ngelus jaran untuk ganjaran. Nek takjil nganggo kurma untuk ganjaran, nek nganggo sawu karo juwet ora. Kan gitu sekarang cara berpikirnya. Kalau memang
yang dapat pahala itu takjil pakai kurma, Allah akan melakukan tanggung jawabnya seluruh bumi bisa ditanami kurma. Nah ini yang bisa ditanami kurma cuma di Arab dan sekitarnya. Di sini nggak bisa ditanami. Lah enak kok Arab itu. Padahal yang kalau kita coba tafsiri, kalau kita coba nilai, buka itu yang terbaik adalah makanan yang langsung dari ciptaan Allah, yang belum kena api, yang belum digodok. Gitu. Nah di Arab ono mau mergo sawo ra ono, jambu ra ono, pelem ra ono. Jadi kalau kita buka pelem karena dia ciptaan Allah dan belum kok lah, masuk pelem kok godok. Maka kita mendapat pahala sebagaimana orang takjil pakai kurma, betul lah. Gitu loh cara berpikirnya menurut saya. Saya ini belajar naik kuda, saya ini sunatullah mengajari naik kuda. Lah saya ini kuda itu rumangsamu menjaran. Lah motor itu tuh kuda. Anda mungkin melihat bendanya apa melihat fungsinya? Kan benda itu eksistensinya terletak pada fungsinya, substansinya terletak pada manfaatnya, kan begitu. Jadi misalnya gini, kira apa ya serius ya, sinau tenan ya begini. Pecah nggak sih sesuai ini? Hukum pokok potong tangan. Saiki nek ana negara melakukan hukum, jadi ana wong nyolong dipotong tangannya. Itu menurut Anda itu Quran apa tafsir? Ayo, aku takut. Quran atau tafsir? Tapi kan memang Allah nyuruh potong tangan. Ayo dia. Allah memang nyuruh potong tangan. Neng sing kok masuk tangan ki tafsirmu apa Quran? Jadi nek ana wong motong tangan, negara motong tangan kae, kuwi hasil tafsir mazhab ataukah Quran langsung? Nah, kalau Anda baca yadun di Quran itu nama ayatnya tangan yadullah, yadun nas itu yad. Sing dimaksud tangan apa mengiki kok? Apa iki? Apa mengiki sing jenenge tangan? Nah, tangannya Gusti Allah biyadika la khair, dengan tanganmu yang baik. Maksudnya Gusti Allah tanganmu njur sekolahnya ngene-ngene ngono. Apa hanya ini tangan? Tangan itu kan bisa macam-macam. Segala sesuatu yang merupakan kepanjangan dari suatu fungsi dia disebut tangan. Pedagang tangannya adalah warungnya. Betul? Kalau sastrawan tangannya adalah penanya, kan begitu. Jadi potong tangan bisa berupa denda, bisa berupa membubarkan perusahaannya, betul kan? Karena tangan itu bermacam-macam. Misalnya Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, kalau engkau melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu, kalau tidak bisa dengan lisanmu, kalau tidak bisa dengan hatimu, betul kan? Nah hatimu pokoknya yang penting kowe batin kayak gitu ya. Nek nganggo lisanmu kok eleke, nek nganggo tanganmu dia pakai. Kaplok. Aku takut. Fal yughayir biyadihi, maka rubahlah dengan tanganmu iki artinya. Apa kudu nggo tangan iki? Ana korupsi parani, ngono ya. Jadi tangan kan tidak harusnya bisa tindakan hukum, itu juga tangan, betul nggak? Pengucilan oleh masyarakat itu juga tangan. Jadi tangan itu bermacam-macam, tidak hanya ini, gitu ya. Nah, yang sampai tanyakan tadi adalah kebingungan orang sekarang. Maka kembalilah ke desa. Nek neng desa nyanyi jika kowe Anda macul itu ya agama bersifat muamalah, nek kowe sholat kowe agama di wilayah madzhab, kan begitu. Kowe gotong royong resik-resik desa ya ibadah muamalah. Jelas aja ya. Nah sekarang tinggal Anda mau milih yang mana. Saya dari dulu tidak percaya kepada pemilihan-pemilihan itu. Tidak ada satu benda, satu peristiwa, tidak ada apapun yang terbebas dari agama. Karena semua milik Allah, semua terlibat dengan Allah. Gak mungkin. Rumangsamu sing ngatur iki engko Belgia musuh Prancis menang di sapa? Sing nontokke sapa? Bal-balan agama apa itu? Siapa yang menentukan? Anda tahu?
Pemain Belgia tahu? Bisa menentukan nggak? Pemain Prancis bisa menentukan nggak? Tidak ada manusia yang bisa menentukan hasil sepak bola. Hanya ada dua yang bisa, Allah sama penjudi. Jadi mana mungkin ada yang terbebas dari Allah? Mana mungkin? Ya mungkin. Kamu sudah nendang bener, ya kadang-kadang juga kena gawang, melenceng sampai dirute. Kan gitu, Anda tidak bisa menentukan. Berarti Anda bukan subjek utamanya. Subjek utamanya tetap ada yang selain Anda dan tidak ada. Kita tidak punya imajinasi kecuali itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Jelas ya? Masih ada pertanyaannya. Kira-kira paling tidak itu jawaban untuk moga-moga berada. Tadi kan Cak kan ngomong secara generalnya atau segala sesuatu itu kan milik Allah, maka segala sesuatu pasti kembali kepada Allah. Tapi bagaimana jika ada perayaan-perayaan seperti pasak bumi, ngubur kepala kambing, lalu misalnya memberikan sajian kepada lautan, itu kan kalau Cak Nun kan selalu bilang itu tergantung niatnya. Bisa jadi ketika kita melakukan upacara pasak bumi, itu kan berterima kasih kepada alam, bukan syirik, karena maksudnya bukan menyembah kepada alam itu, tapi berterima kasih atas nama melihat bahwa alam ini adalah milik Allah gitu kan. Tapi ini kan berarti masuk kepada niat masing-masing. Nah sedangkan orang itu kan hanya melihat dari secara politiknya saja, secara kekuasaannya saja, karena yang dikubur itu kepala kambing, terus mungkin nggak pakai bismillah atau mungkin nggak dikasih kain tulisan Allah sehingga dibilang itu budaya, itu syiriknya. Itu bagaimana menghadapinya, Cak? Bagaimana memahaminya, Cak? Anda tidak perlu paham. Sepanjang tidak mengganggu orang, tidak memotong kepala orang, gitu. Apa keberatan Anda? Doakan mudah-mudahan niatnya baik. Kalau tahu niatnya tidak benar, ya dibenerin. Dikasih tahu pelan-pelan gitu. Nggak bisa kita mengendalikan seluruh kehidupan ini sampai ke tingkat itu. Nggak bisa. Nggak usah tanam kepala kambing. Bojomu itu orang ngerti, sosok. Suamimu itu kamu nggak tahu persis. Satu-satu jalan mencintai dan mempercayainya. Cuma itu hidup itu. Nggak bisa sampai ke situ deh. Jadi jangan semua yang berlangsung harus sesuai dengan pendapat saya dan hati saya, tidak bisa. Tiap hari kita bertemu dengan hal-hal yang kita tidak tahu, kita tidak percaya, kita ragu-ragu, kita gelisah dan seterusnya. Memang begitu. Jangankan kok seluruh dunia. Bojomu dewi ki kula ngerti. Kowe nek ngerti-ngerti atine bojomu pas turu, kowe mesti. Gitu ya. Sudahlah. Menurut saya Anda sumeleh saja. Tidak bisa itu Anda ketahui. Saya ini menerima 90% dalam kehidupan saya segala sesuatu yang saya tidak setuju, yang saya tidak suka, yang saya sebel, yang saya benci, aslinya. Tapi saya menampungnya semuanya dan saya berhusnuzon kepada Allah dan saya percaya kepada proses fayakun tadi itu. Saya percaya pada itu. Dia pakai uang tergantung niatnya. Itu kan sama dengan orang jadi bupati, ngakunya begini, niatnya apa kita nggak tahu. Masalahnya ini buat skripsi, Cak. Tergantung judulnya apa, temanya apa. Yang Anda tulis konfigurasinya apa, framingnya. Terakhir ya. Ini saja nih garis besarnya, maksudnya meneliti bagaimana posisi Islam pada masa kerajaan Mataram Islam, hukum Islam dengan hukum. Kalau bikin skripsi jangan terlalu serius. Yang penting nyenengin dosenmu dan kamu lulus. Tidak benar-benar amat, nggak apa-apa, nanti benernya kalau sudah lulus baru kamu nulis buku beneran. Kalau untuk kuliah, skripsi yang penting dosenmu setuju, terus kamu lulus. Dan tujuan sekolah sampai lulus itu adalah membahagiakan ibumu dan bapakmu. Itu nomor satu. Kalau kamu ingin pinter, salah jalan kamu. Tapi kalau tujuanmu kuliah, jadi sarjana, terus punya kerjaan adalah membahagiakan orang tuamu, itu yang paling bagus. Terus cepat lulus.
Terus gue ngalah kalau dosenmu kadang-kadang orang mesti ngopo sing ngarep kok pikirke. Jadi jangan seluruh khasanah pengetahuan ditumpahkan skripsi. Tidak, skripsi itu adalah sesaji untuk dosenmu. Sudah. Sesaji harus sesuatu yang dia senang. Terus kamu lulus. Terus orang tuamu bahagia. Setelah itu kamu nulis buku beneran yang sesuai dengan pikiranmu. Gitu. Ngerti orang? Gitu caranya. Ojo ndur kuapian kok salah gitu malah lulus. Ini aja sesaji kok. Ini saya melakukan sesaji kepada Allah. Ini kan sesajen saya kepada Allah, sesajen Anda kepada Allah, tahu nggak? Kita mempersembahkan kepada Allah ini loh, silaturahmi, gotong royong, ketulusan, cinta, kebersamaan, itu kita persembahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membayarnya dengan keajaiban-keajaiban. Gitu loh dia. Sekali lagi ya, kalau itu untuk skripsi malah lebih mudah. Nggak usah jauh-jauh sampai seperti pokoknya ini dosenmu setuju, senang, gue lulus, ibumu bahagia, terus gue rapi. Setelah rapi, tenang, sambil hamil, ya, kamu nulis yang benar-benar menurut pikiranmu kamu tulis jadi buku. Dan kalau itu kamu tulis sebagai skripsi belum tentu diterima oleh dosenmu. Jadi gue itu duwe siasat. Betul aja ya. Ojo njur kabeh kok entek kene kono ojo. Sekolah iki Mas kok kayak alas ketika seneng aku lulus ibuku bahagia wis ngono wae. Ben aku cepet diizinke rapi karo Mas Agus pacaran 5 tahun ya rapi-rapi gitu ya. Tepuk tangan untuk adik kita.